Jadi aku itu adalah napas. Aku adalah nafas. Berarti cara terhubung dengan Tuhan paling mudah lewat nafas dong? Napas. Ya, itu langsung tuh direct path tuh, nggak macam-macam. Dan bisa dicek siapapun, supir angkot, supir beca, bisa itu. Meditasi, tafakur, itu kenapa disebut latihan mati? Karena saya mau sadar saat hening, dan saya sadar diri yang menyadari itu. Makanya kan alat yang paling bisa langsung itu napas, diperhatikan. Siksa kubur itu adalah kesadaran kita masih terjebak pada memori yang terbatas. Oh, tidak seperti siksa kubur yang dibayangkan banyak orang gitu. Ternyata Pemahamannya keliru. Kalau dia masih memelihara itu jadi buat dia. Oh, jadi? Jadi Pak. Bisa jadi beneran? Karena itu data dia. Oh, gila. Aku pengen lanjut lagi gitu ya, karena ini makin malam kayaknya bakal makin asyik gitu kira-kira ya. Menurut abang gitu ya, saat seseorang itu mati gitu, yang terlepas, yang dicabut itu kan ada ruh, ada nyawa, ada jiwa gitu. Itu yang mana sih bang gitu? Ya, ini saya perlu menjelaskan terminologi dulu. Nah, harus dong. Terminologi. Imam Al-Ghazali juga membuat penjelasan yang cukup pelik, detail tentang ajaib al-qalbi gitu. Kolbu, akal, roh, nafs gitu. Tapi supaya teman-teman yang menonton ini bisa langsung mengecek dalam pengalaman hidupnya, saya bagi pakai bahasa Inggris saja. Nggak pakai terminologi itu. Jadi ada body, ada mind, ada kesadaran. Kesadaran itu roh lah. Gitu. Soul, beda. Kalau soul nanti jadi terminologi itu. Roh. Roh itu kesadaran. Jadi body, mind, and awareness, kesadaran. Maksudnya kesadaran itu roh. Atau spirit. Spirit. Gimana caranya supaya tahu kita roh? Hidup. Gimana caranya langsung mulai hidup? Napas. Jadi kalau teman-teman yang menonton ini sekarang ngecek langsung bernapas, jadi nggak pakai teori. Wah, itu roh itu. Jelas ya? Iya, sip. Saya kasih nama roh, bukan nyawa. Roh. Itu nggak ada bentuknya, tapi ada. Nafas. Iya, sama seperti udara ini, nggak ada bentuknya, tapi ada. Itu pengalaman saya waktu saya mati suri loh. Jadi aku itu adalah napas. Aku adalah nafas. Berarti cara terhubung dengan Tuhan paling mudah lewat nafas dong? Napas. Ya, itu langsung tuh direct path tuh, nggak macam-macam. Dan bisa dicek siapapun, supir angkot, supir beca, bisa itu. Nah, terus body mana? Kita lompat ke body dulu. Body itu ya, kalau kita lihat tubuh ini ada bentuknya. Ini kan, ini pakai mata nih mendeteksi ini. Tapi kalau saya tutup mata, body itu saya ketahui sebagai gambaran, betul kan? Ada kepala, itu image. Tapi kalau saya coba ketahui body dari dalam, itu sensasi. Lapar nih, itu body itu. Pegel-pegel nih. Jadi menyadari sensasi itu adalah kesadaran terhadap badan. Baru bicara mati nanti. Nah, mind mana? Saya menggunakan bahasa Inggris itu mind, M-I-N-D.
Karena di mind itu saya terjemahkan itu bukan pikiran, Mas, tapi batin. Batin. Karena mind itu ada thought, pemikiran, ada emotion, feeling. Iya. Itu semua di mind, emosi itu di mind. Ya kalau teman-teman mau menggunakan mind itu soul boleh silakan, tapi kalau nanti kan rancu. Mind itu batin. Nah, apapun yang saya alami ketika saya menutup mata, tubuh saya alami sebagai sensasi, betul? Iya. Tapi ada gambaran mental, ingatan, itu semua mind. Bahkan di batin itu ada sosok. Wih, dia itu nyakitin, ada pendapat, ada opini, ada sentimen, itu semua mind. Oke? Itu datang dan pergi. Nah ini, mind ini, form-form yang hadir di batin itu, Mas Hendra, itu kalau kita lagi tidur, mimpi, itu nongol. Nongol itu. Bukan mati itu. Tidur mimpi bukan mati yang kita bahas ini. Nah, sekarang gimana dengan mati? Saya setiap hari saya latihan tuh mati itu. Serius. Gimana, Bang? Latihan mati. Latihan matinya gimana? Kan mati itu kan sederhananya kan roh itu tidak lagi sadar pada badan. Tidak, dia meninggalkan badan. Tidak melekat pada badan lagi. Iya. Kapan itu kita alami? Tidur. Tidur pulas. Tidur pulas. Delta. Iya, delta. Tidur pulas. Hanya napas saja. Makanya tidur pulas itu sebenarnya sadar. Iya. Tapi no appearance. Iya, nggak ada pengalamannya. Nggak ada yang nampil. Nggak ada yang tampil. Ada pengalaman, napas. Oh, iya. Tapi tidak ada yang menampil. Kosong aja. Tidak mimpi. Tidak. Nah, kalau mimpi beda. Itu aktif pikiran. Tidur pulas, pikiran nggak aktif. Oke. Nah, saya mau masuk nih. Meditasi, tafakur, itu kenapa disebut latihan mati? Karena saya mau sadar saat hening, dan saya sadar diri yang menyadari itu. Makanya kan alat yang paling bisa langsung itu napas, diperhatikan. Nah, orang yang sudah sering latihan mati, Mas, saya tidak mau menggunakan kata keluar dari badan. Orang kan rogo sukmo segala macam kan gitu. Iya. Luar dalam mana kan gitu. Luar dalam mana? Enggak. Itu sama kayak saya pakai virtual reality. Iya. Saya kemarin baru seminggu lagi pakai virtual reality. Saya masuk ke daerah. Kan ada Isra Mi'raj virtual juga kan. Oh gitu ya. Tapi saya yang apa gitu, yang di salju gitu. Itu kan saya, orang lain ngelihat saya dengan melihat badan saya, itu kan saya gini-gini aja kan. Tapi saya melihat banyak bentuk-bentuk. Wah, itu berasa banget. Habis makan mual saya. Dapat sensasinya gitu ya. Dapat penampilan, rasa gitu kan. Kalau saya mau tidak merasakan itu, saya tinggal tutup mata kan, kosong. Kan saya gini-gini aja kan, kayak la ilaha illallah, kayak gitu aja. Nah ini yang saya bilang belakangan saya lagi kasih kajian life after death. Biar orang itu tidak takut mati. Tidak takut mati, karena kalau takut mati, kita cek lagi nih, pakai self inquiry. Yang takut mati siapa? Akumu yang mana? Bagian yang mana? Pasti aku sebagai ayah. Berarti relasinya dengan anak. Nah, aku yang ini saya suka sebut persona. Ini harus diobservasi. Diselidiki ketakutannya dari mana, apa yang buat dia takut. Itu latihan mati. Karena kalau itu kan bentuknya pikiran. Pikiran kan? Coba kalau orang yang pasrah, ya ODGJ gitu, nggak ada pikiran, ODGJ nggak ada masalah dengan mati, Mas.
Nggak ada takut sama mati. Nggak gitu ada. ya. Jadi itu yang saya pelan-pelan coba bagi orang. Jadi apa dong nanti siksa kubur, malaikat pencabut nyawa? Kalau di filsafat itu jelas. Malaikat itu di filsafat ya, di awam kan nanti harus diterangkan. Iya. Malaikat adalah keberadaan intelektual. Keberadaan intelektual. Ya kayak kecerdasan, Iya. algoritma kalau Pengetahuan algoritma gitu. semesta, sistem kerja. Kita punya HP ada kecerdasan di situ. Nah di tubuh kita ini ada kecerdasan. Kamu menyadari nggak? Yang menanyakan, yang mencatat kebaikan, rakib. Mencatat keburukan, Atib. atib. Nanya siksa kubur, mungkar, nangkir. Iya, iya. Kubur itu apa? Itu selidiki. Apa bang? Kubur itu? Saya belakangan, tapi biasanya saya kasih pengantar kan. Kalau jawaban saya ini jadi dogmatis nggak apa-apa lah. Iya, iya. Siksa kubur itu adalah kesadaran kita masih terjebak pada memori yang terbatas. Oh, oke. Misalnya kita punya relasi dengan seseorang di masa lalu, 20 tahun lalu. Saat kita mau mati, nongol dia. Masih mengganggu. Oke. Makanya kan pada saat kematian itu semua kitab itu nongol. Itu kan data memori. Iya, iya. Makanya dari sekarang nih teman-teman, sisa kuburnya itu beresin. Memori-memori yang masih belum kelar. Dia bangkit dari file lama kan gitu. Cara beresinnya dengan Kesadaran. kesadaran. Ya kalau dites kan susah banget pasti begitu kan. Makanya penting self-inquiry. Iya. Jadi lagi-laginya paling top adalah stay di kesadaran tadi. Stay di standing as awareness. Tujuan sholat kan itu. Hakimis sholata lidik. Dirikan sholat untuk ingat. Iya. Jadi tidak seperti siksa kubur yang dibayangkan banyak orang gitu. Ternyata Pemahamannya memori. keliru. Kalau dia masih memelihara itu jadi buat dia. Oh jadi? Jadi Pak. Bisa jadi beneran? Karena itu data dia. Gila. Karena itu ada di dalam data dia. Even itu adalah neraka yang seperti dibakar gitu? Apapun yang ada di pikiran dia itu kan menakutkan tuh. Itu berlaku ketika setelah mati, Bang? Bukan gitu. Sekarang pun itu berlaku buat dia. Oh, oke. Sekarang nih. Makanya sekarang ketika pengetahuan makin meluas, neraka itu maknanya beda, Pak. Penggambarannya di kitab suci itu begitu, ya bagus memang. Misalnya gini, saya patah hati. Mantan pacar saya membawa pacarnya depan saya. Kan orang-orang yang belum sadar sang aku kan kurang. Itu kan neraka banget tuh. Iya. Nah, selama dia memelihara itu, namanya kebencian, dendam, cemburu, dia pelihara sampai ada sosoknya. Menggerogoti tubuh, membuat dia tidak bisa tidur, terus badannya expire, roh keluar. Nah, pikiran itu, jiwa itu, persona itu, dia menjadi energi yang belum bisa murni. Itu tersiksa memang. Makanya kalau orang sudah sering ke kesadaran tauhid, mana siksa? Itu kalau di Quran disebut mereka itu melihat dari atas dipan gitu. Atas dipan kan gini santai, kayak drone gitu loh. Okay. Jadi dia tetap ke medan perang lewat di situ, tapi drone. Tapi saya lebih pengen tertarik lagi bagaimana Bang ketika kemudian itu sudah nggak gini aja deh. Bagaimana kemudian roh itu dia bisa terlahir kembali menjadi manusia yang baru, itu prosesnya kira-kira seperti apa penggambarannya? Itu ketika kita memaknai roh itu adalah form. Oh. Saya kasih analogi. Form. Analoginya simpel. Di sini ada udara. Kalau kita keluar kamar, ada udara. Ada. Keluar lagi hotel ada udara. Ada. Apa buktinya? Nah, udara yang tanpa batas ini sampai ke angkasa.
saya mau batasi. Saya tiup balon kuning, saya ikat, balon merah, balon biru. Udara yang di balon merah, di balon biru, di balon kuning, sama nggak substansinya dengan udara yang di Sama. Sama. Tapi karena yang udara yang di balon biru dia kelamaan di balon biru, dia menganggap dirinya adalah si biru. Iya. Aduh. Anggapan inilah persoalan. Begitu dibuka, dikasih jarum, balik nggak dia? Tapi masalahnya dia menganggap dia biru. Oh iya. Nah, karena itu ini balonnya. Badan ini. Badan halus, subtle body, pranamaya koso dan lain-lain itu. Itu balon-balon makin halus. Tapi ketika sudah lepas, begitu mentok, sisanya apa? Ruang tanpa nama. Yang ada hanya kedamaian. Makanya biar nggak merasa jadi balon biru tadi, stay sebagai kesadaran, sebagai kedamaian, kekosongan, udah. Kan ada begitu ceritanya. Orang ikhlas itu nggak bisa disihir. Ya dia kosong. Tapi begitu pikiran takut, kena udah. Berarti orang yang stay di kesadaran menganggap fenomena reinkarnasi seperti yang diyakini banyak orang apa, Bang? Berbeda. Apa tuh? Itu hanya proyeksi pikiran, proyeksi imajinasinya. Oh. Jadi reinkarnasi bagi orang yang sadar itu unmanifest, manifest. Unmanifest, manifest. Innalillahi wa inna ilaihi. Kan ini badan, fisik, ini roh, no form. Antara badan dan roh, antara ini bahasa Al-Quran namanya barzah. Nah ini reinkarnasi di sini. Barzah. Di barzah. Oke. Tapi saya misalnya ditanya, Bang Nabi gimana kalau reinkarnasi lah? Ya tidak apa-apa juga. Tapi kan sebagai kesadaran. Gitu. Karena bermain di panggung, karena kesadaran yang tak terbatas itu. Saya bercandain begini, kalau roh mau menikmati bakso, caranya gimana? Ini jadi badan, ada lidah, nikmatin bakso. Nah kalau sudah begitu Mas, hidup ini jadi indah. Iya. Senang, mati tenang. Oke. Indah, senang, mati tenang. Kapanpun mati, ora apa-apa. Nggak apa-apa. Karena udah sering tiap hari mengalami. Oke. Ketika Nah saya ingin membagi ini ke orang loh. Susah karena udah masuk dogma banyak banget. Betul. Dan saya tidak mau merusak dogma itu. Iya. Ini bagi yang mau saya bilang gitu. Dan saya bikin kelasnya Mas. Iya. Oke. Bikin kelasnya. nanti jadi buku itu. Iya dong. Serius saya bikin kelas. Oke. Libatkan nih teman-teman Ngaji Rasul yang mau join ya. Betul. Bang, tapi gini deh. Ini lagi-lagi kita soal doktrin, soal dogma dari kecil ya. Terus fungsinya kita doain bapak-bapak kita yang sudah mati, ibu kita yang sudah tiada itu apa, Bang? Apa, Bang? Terutama buat kita. Terutama. Karena saya sering diundang tuh ceramah, apalagi zaman pandemi. Sering banget saya diundang. Iya. Saya lihat dulu nih, jamaahnya gimana nih. Baru saya kasih penjelasan agama, filosofi, baru saya ajak mereka inquiry. Supaya mereka dapat petunjuk. Iya. Ya misalnya kayak saya kan ayah sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Iya. Cara saya memandang, katakanlah mendoakan itu udah berbeda udah. Gimana Bang? Apa yang mau saya doakan? Hubungan saya sama ibu saya itu cinta. Iya sih. Kan orang yang misalnya mendoakan apa itu kan karena dia merasa dia tidak menemukan hubungan yang sampai ke level rohani dengan itu. Contohnya kita lah Mas Hendra. Kita dari belahan mana gitu, ketemu. Tapi kan kontak batin. Iya betul. Ini apakah perlu lagi? Tidak perlu kan? Udah connect gimana? Iya. Itu ada penjelasan juga, prayer itu berderajat. Kalau orang yang separate self, masih ego, dia masih memanggil, teriak, meminta gitu. Tapi kalau orang yang sudah mulai lebih luas, dia mulai bersyukur aja,
makin dalam itu dialog. Jadi kontemplatif prayer itu sudah dialog, munajat bahasa Islam. Tapi kalau sudah menyatu, doa itu apa? Ya zikir jadinya. Eling aja. Berarti pertanyaan yang ini relevan nggak kira-kira ketika si balon tadi dia sudah meletus dan dia sudah melebur, ya, bersama menyatu bersama sesuatu yang tak terbatas ini tadi. Terus kemudian pertanyaannya adalah, apakah arwah orang yang mati masih bisa melihat anak cucunya? Itu relevan nggak pertanyaan? Ketika dia masih ngeform. Masih ngeform. Ada pembahasan itu. Saya termasuk punya aliran sekarang nggak lagi melihat leluhur-leluhur loh. Tapi saya mengerti itu. Kalau saya sebagai person ada leluhurnya. Jadi sebenarnya semuanya benar sesuai fase kesadarannya masing-masing ya. Benar sekali. Benar sekali. Oh gitu. Karena itu cukup lama juga, katakanlah 20 tahun lalu. Ujungnya apa sih perjalanan ini? Ada itu pertanyaan filosofis. Nyari di kitab, nyari di buku Hindu, di Buddha, Kristen. Ujungnya apa gitu? Ketemu ujungnya. Dan itu ternyata pertanyaan akal. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari yang tak terbatas, balik ke yang tak terbatas. Dalam perspektif Muslim ada yang namanya amal jariah. Ketika kita stay di, kita berangkat dari kesadaran, fungsinya amal jariah itu untuk apa Bang? Dan apa manfaatnya? Atau kemudian apa resikonya jika orang sudah mati, dia tidak membawa amal jariah? Itu sekali lagi amal jariah itu kan datang dari bahasa ketika Nabi ketemu sosok yang memang kesadarannya di level tertentu. Iya kan? Gitu ya. Dan itu karena aku terangkan juga. Apabila anak cucu ada mati, putus segala urusan kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang diajarkan anak soleh. Saya uraikan. Keren. Karena yang mendengarkan itu butuh itu. Dan saya jelaskan hakikatnya. Sedekah jariah begini Mas. Iya. Misalnya saya di satu tempat lagi jalan naik mobil, terus saya ngeliat ada orang tua bawa jualannya kursi besar, terus hati saya tergerak, nggak pakai mikir saya kasih uang misalnya, dan dia berterima kasih sekali. Amal jariah toh. Iya benar. Dalam hukum energi itu terjadi pertukaran dong, ya kan? Iya dong. Jadi katakan saya udah mati, bapak tua belum mati, dia selalu memikirkan saya kan. Aduh, orang itu terjadi itu amal jariah, ngalir. Ilmu yang diajarkan apa Mas? Itu lebih dahsyat lagi. Ini pengetahuan ini Mas. Misalnya saya ngomong misalnya kan contoh aja nih. Wah, saya dapat itu lewat Bang Dame. Setiap dia ngambil keputusan, kebayang nih si sosok Dame ini. Itu amal jariah kan? Saya nggak perlu minta, didoakan, nggak perlu. Tapi kan itu kalau yang ngajar itu tulus, benar nggak? Iya benar. Yang beramal jariah itu tulus kan, kalau nggak ngapain gue ingat dia boro-boro, gue nggak praktekin yang diajarin. Anak soleh mana? Tidak selalu anak biologis. Anak soleh itu orang yang betul-betul kita didik, kita coaching, bahkan pengetahuan kita salurkan semua ke dia. Saya tahu orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Itu tidak pernah bisa saya lupakan. Nggak perlu dia minta doa. Ngalir terus ke dia. Gitu. Bahkan buktinya apa? Ajaran dia itu saya bagikan. Mantap. Keren banget Bang Dame. Nah,